Ada sebuah kisah tentang nasib naas seorang wanita yang di masa tuanya memilih untuk mencoba hidup baru di negara orang. Namun tragis, hidupnya itu justru harus berakhir di tangan temannya sendiri. Alasannya bisa dibilang sangat sepele, yaitu sang wanita pergi meninggalkan temannya itu di saat dirinya sedang berulang tahun. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi begini kisahnya. Rahariati Andayani atau yang lebih akrab disapa Yeni. Ia merupakan seorang wanita berusia 55 tahun yang lahir pada tanggal 30 Maret 1969. Yeni ini merupakan warga negara asli Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia, meski tidak diketahui pasti dari kota mana tepatnya ia berasal. Namun yang jelas, di tanah air Yeni menjalani kehidupan sebagai seorang ibu tunggal yang tinggal bersama 4 orang putranya. Adapun suaminya yang bernama Lair Cornelis telah lama meninggal dunia. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Yeni kemudian memilih untuk berangkat ke Amerika Serikat pada pertengahan bulan Juli 2023. Kala itu, Yeni ingin memulai hidupnya kembali karena di tanah air hari-harinya sangat sepi mengingat suaminya telah tiada dan putra-putranya pun sudah dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing. Saat berada di Amerika Serikat, Yeni kemudian memilih untuk tinggal di daerah New York. Di sana, ia lalu mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pengasuh. Yeni sangat menikmati kehidupan barunya di kota itu. Ia kembali bergerak, bersosial, dan mulai memiliki banyak teman. Sebagai informasi, Yeni memang memiliki karakter yang mudah berbaur dan juga menyenangkan. Untuk itulah, dirinya dapat dengan mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Sementara itu, di sisi lain terdapat juga seorang lelaki berasal dari Jakarta yang usianya telah menginjak 59 tahun. Lelaki itu bernama Lim Ferry Pranasurya atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Ferry. Ferry ini ternyata juga merupakan seorang duda. Namun, jika Yeni dipisahkan oleh suaminya karena maut, berbeda dengan Ferry, ia berpisah dengan istrinya karena sebuah perceraian yang tidak diungkapkan alasannya. Dari pernikahannya dengan istri sebelumnya, Ferry memiliki 3 orang buah hati yang usianya telah menginjak 20 tahun. Saat berada di Jakarta, Ferry sebenarnya memiliki usaha toko koper yang terletak di Tanah Abang. Namun, karena dari hari ke hari usahanya itu selalu sepi oleh pengunjung, Ferry pun kemudian memilih untuk menutup usahanya tersebut. Kemudian, setelah mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya, mulai dari rumah tangga hingga usaha yang dibangunnya, akhirnya Ferry pun kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Amerika Serikat pada bulan Oktober 2023. Singkat cerita, di Amerika pun Ferry bertemu dengan Yeni. Tidak jelas mereka baru kenal atau sudah berkenalan jauh sebelum itu. Tapi yang jelas, tak butuh waktu lama, Ferry dan Yeni pun langsung menjadi sangat akrab dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Bahkan masih di bulan Oktober 2023, Yeni memutuskan untuk pindah dari New York ke daerah Philadelphia hanya untuk tinggal bersama Ferry. Akhirnya mereka pun kemudian menyewa 1 unit kamar di sebuah apartemen yang beralamat 2117 South 7th Street. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Yeni adalah seorang wanita dengan kepribadian yang menyenangkan dan juga mudah bergaul. Untuk itulah, di apartemen barunya pun Yeni dengan cepat menjalin pertemanan dengan penghuni apartemen lainnya yang merupakan sesama pendatang dari Indonesia juga. Dengan cepat, mereka pun jadi langsung akrab dan suka menghabiskan waktu bersama-sama sebagai sesama perantau. Sampai di sini sebenarnya masih belum jelas hubungan apa yang terjalin di antara Ferry dan Yeni. Namun, dari beberapa liputan media diketahui beberapa teman Yeni menyebutkan Ferry sebagai suaminya. Perkiraan mereka itu jelas bukan tanpa alasan. Di mata mereka, hubungan Ferry dan Yeni memang cukup mesra sebagaimana pasangan pada umumnya. Singkat cerita,
setelah beberapa bulan hidup bersama Ferry, Yeni baru mengetahui bahwa Ferry ternyata adalah orang yang gemar berjudi. Setiap akhir pekan, Ferry selalu rutin untuk datang ke live casino yang terletak di kawasan South Philadelphia. Tak hanya itu, Ferry juga sering terlihat memainkan mesin dindong dan juga lotre game yang berada di lantai bawah apartemen mereka. Mulanya, hal itu bukan masalah bagi Yeni, karena sebelumnya Ferry pun bekerja di sebuah pabrik sehingga hobi lelaki itu pun tak begitu mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Namun, suatu hari entah karena apa, Yeni maupun Ferry tiba-tiba saja berhenti untuk bekerja, sehingga mereka pun mulai dihadang masalah finansial. Di tengah situasi itu, Ferry bukannya berpikir, malah ia terus saja melanjutkan hobinya dengan sisa-sisa tabungan milik mereka. Hal itu pun akhirnya membuat Yeni merasa sangat frustasi, sehingga kerap kali Yeni menceritakan keburukan Ferry kepada teman-temannya yang ada di apartemen. Oleh karena itulah, hubungan Yeni dan Ferry yang mulanya berlangsung dengan sangat harmonis, perlahan mulai berubah menjadi dingin. Mereka jadi sering bertengkar hebat, dan setiap bertengkar mereka selalu saling memaki dengan suara keras, hingga tetangga-tetangga di samping kamar mereka pun bisa mendengarkan keributan di kamar itu. Meskipun begitu, setelahnya mereka langsung berbaikan dan tampil biasa-biasa saja di depan penghuni apartemen lainnya. Untuk itulah, teman-temannya yang berada di apartemen yang sama mengira pertengkaran mereka itu hanyalah pertengkaran biasa, sehingga mereka pun tidak mau ikut campur terhadap hal itu. Tidak ada yang tahu seberapa parah pertengkaran yang terjadi ketika kedua pasangan itu bertengkar. Hingga suatu hari, Yeni yang baru saja turun setelah beberapa hari mendekam di kamarnya, ia pun bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Nonik. Nonik sendiri sempat bertanya kepada Yeni mengapa dirinya tidak keluar selama beberapa hari. Ditanya begitu, Yeni hanya menjawab seperti ini. "Iya, saya nggak dibolehin." Begitu ucap Yeni. Kemudian, Nonik yang tak mengerti maksud Yeni itu, ia pun bertanya lagi, kenapa tidak boleh dan kenapa sekarang boleh. Namun, saat itu gelagat Yeni seperti tidak mau menjelaskan lebih lanjut, dan ia hanya menjawab, "Ya, sekarang boleh." Melihat tingkah Yeni, Nonik pun memilih untuk tak menggali lebih dalam dan hanya menemani wanita itu untuk mengobrol saja. Namun, saat itu Yeni malah menangis dan berkata bahwa dirinya ingin pulang saja ke Indonesia. Yeni juga berkata bahwa dirinya akan menelpon putranya di Indonesia untuk membelikannya tiket pulang. Mendengar itu, Nonik yang bingung menghadapi Yeni pun hanya bisa mendengarkannya dan mendukungnya jika memang Yeni sudah tidak kuat lagi berada di sana. Meskipun telah berkata seperti itu, tetapi seperti biasa Yeni dan Ferry kemudian berbaikan lagi, dan hal itu pun terus-menerus berulang sampai berbulan-bulan setelahnya. Singkat cerita, pada tanggal 3 Agustus 2024, Ferry berulang tahun yang ke-60 tahun. Di hari berbahagia itu, Ferry dan Yeni pun berencana merayakannya dengan mengundang teman-teman mereka untuk makan-makan di kawasan Chinatown, Philadelphia. Kebetulan saat itu akhir pekan, tepatnya hari Sabtu, yang mana berarti teman-teman mereka pun libur bekerja. Acara makan-makan itu pun kemudian mereka jadwalkan akan berlangsung di waktu siang hingga sore hari. Sebelum acara, Ferry berinisiatif berangkat ke toko roti Korea di kawasan Philadelphia Selatan dengan seorang teman. Pria itu ternyata ingin membeli kue tar untuk dirinya sendiri. Saat itu, suasana hati Ferry sedang sangat baik. Pria itu terlihat bersemangat dan juga sering tersenyum di sepanjang jalan menuju toko roti. Namun, suasana hatinya tiba-tiba saja berubah ketika mendapat telepon dari Yeni. Kala itu, Yeni mengabarkan Ferry bahwa dirinya bersama teman yang lain telah berangkat menuju restoran terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ferry pun seketika langsung kesal. Ferry merasa Yeni mendahuluinya sebagai orang yang berulang tahun. Kemudian, menyahuti Yeni, Ferry pun berkata begini, "Lu kan udah tahu gue yang ulang tahun. Kenapa lu duluan? Kok gue yang ulang tahun malah gue yang ditinggalin?"
Begitu ucapnya sambil kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan umpatan-umpatan kasar kepada Yenny. Meskipun begitu, acara makan-makan itu tetap terlaksana meskipun Ferry masih memendam rasa marahnya kepada Yenny. Hingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ferry keluar dari apartemennya untuk menitipkan sisa kue ulang tahunnya ke rumah temannya karena kue itu tak muat di dalam kulkas apartemen miliknya. Kemudian, setelah pulang dari rumah temannya itu, Ferry bertemu dengan Yenny di luar apartemen. Tak lama setelah itu, karena merasa kesal dengan masalah semalam, Ferry dan Yenny pun kemudian lagi-lagi terlibat adu mulut. Kala itu, Ferry bahkan mengungkit semua kesalahan Yenny yang sebelumnya pernah terjadi, hingga membuat Yenny menjadi kesal. Dan saat itu juga, perdebatan di antara mereka pun semakin panas. Percecokan mereka itu kemudian disaksikan oleh seseorang yang bernama Anna, yaitu salah satu penghuni apartemen yang merupakan teman Yenny juga. Melihat perdebatan di antara Ferry dan Yenny yang cukup sengit, Anna pun mencoba untuk melerai mereka. Saat itu, diajaknya Yenny masuk ke dalam apartemen agar lebih tenang. Kala itu juga, kepada Anna, Yenny pun mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikannya kepada Nonik sebelumnya, bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi berada di negara Amerika, dan rasanya ia ingin pulang saja ke Indonesia. Mendengar itu, Anna pun mencoba menenangkan Yenny dan kemudian mengantarkannya ke lantai atas tempat di mana kamar Yenny dan Ferry berada. Setelahnya, Anna lalu mengajak Yenny ke dapur apartemen di lantai 2 dan kemudian ia juga membuatkan kopi untuk Yenny. Kemudian setelah merasa Yenny sudah cukup tenang, Anna pun meninggalkannya dan masuk ke unit apartemennya sendiri. Kemudian, tak lama setelah Anna pergi, tiba-tiba saja Ferry menghampiri Yenny. Seketika, suasana dingin pun langsung menyelimuti dapur. Kemudian beberapa saat setelahnya, teman Yenny yang bernama Yayan yang juga merupakan penghuni apartemen, ketika itu ia memasuki dapur untuk membuat kopi. Saat itu, Yayan sudah curiga ketika melihat Yenny dan Ferry duduk berjauhan. Maka dari itu, untuk mencairkan suasana, Yayan pun menawarkan kopi kepada Yenny. Namun, Yenny menolak dengan berkata bahwa dirinya sudah dibuatkan kopi oleh Anna. Setelah Yenny berkata begitu, Ferry kemudian bangkit dari tempat duduknya dan kemudian berjalan mendekati Yenny, lalu seperti ingin mengambil kopi dari Yenny. Melihat pergerakan Ferry, Yenny kemudian berkata kira-kira begini, "Itu airnya panas loh. Tuh Yayan, dia mau seduh muka saya tuh." Begitu ucap Yenny kepada Yayan. Yayan yang mendengar hal itu pun seketika langsung panik. Akhirnya karena tak ingin terlibat lebih jauh dengan pertengkaran Ferry dan Yenny, Yayan pun segera masuk ke dalam kamarnya. Setelah Yayan pergi meninggalkan mereka, Ferry dan Yenny kemudian bertengkar lagi. Ferry tersinggung dengan ucapan Yenny kepada Yayan. Kali ini, pertengkaran Yenny dan Ferry pun lebih besar dari sebelumnya, hingga suara mereka pun dari dapur terdengar ke kamar-kamar lainnya. Di tengah pertengkaran itu, Ferry yang diliputi perasaan marah kemudian mengambil sebilah pisau. Melihat apa yang dilakukan Ferry, Yenny pun sontak ketakutan langsung berteriak sambil bersiap untuk berlari. Namun, belum sempat Yenny menyelamatkan diri, Ferry dengan gerakan cepat berhasil menangkapnya dan menjatuhkan Yenny. Setelah Yenny jatuh, Ferry pun kemudian mengarahkan benda tajam itu lagi ke arah Yenny agar wanita itu tak bisa lagi berjalan. Lalu setelah berhasil melumpuhkan Yenny, secara membabi buta serangan selanjutnya pun Ferry arahkan ke arah leher Yenny. Diserang di area sensitifnya secara tiba-tiba, Yenny pun seketika langsung tak berdaya. Suara teriakan kesakitan dari Yenny yang semulanya memenuhi seisi dapur, tiba-tiba saja hilang begitu saja. Kemudian, tepat setelah suara teriakan berhenti dari mulut Yenny, Ferry pun langsung menyadari bahwa apa yang baru saja diperbuatnya telah keterlaluan. Ferry pun seketika langsung panik. Ia berusaha menghentikan cairan merah yang terus mengucur dari luka Yenny. Namun, usahanya itu tentu saja tak membuahkan hasil. Yenny ternyata sudah mengembuskan nafas terakhirnya.
Masih dalam keadaan panik, Ferry pun kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Sementara itu, di sisi lain sebenarnya ketika Ferry dan Yeni bertengkar di daerah dapur, Ana dan Yeyen mencoba menghubungi Nonik untuk memisahkan pasangan itu. Ana dan Yeyen tak berani bertindak lebih jauh karena Ferry adalah seorang lelaki yang tenaganya tentu saja lebih besar dari mereka. Adapun tujuan mereka menghubungi Nonik adalah karena Nonik memiliki seorang suami, sehingga lebih seimbang untuk memisahkan Yeni dan Ferry apabila pertengkaran mereka berujung pada kekerasan. Namun, sangat disayangkan, Nonik ternyata terlambat. Ketika Nonik mencoba mengecek kondisi Yeni di dapur, Yeni ternyata sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dan bersimbah cairan merah. Sementara Ferry masih berada di dekat jasad Yeni sambil masih menggenggam senjata tajam. Tak ingin menempatkan diri dalam bahaya, Nonik pun dengan cepat masuk kembali ke kamarnya dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan panggilan darurat dengan laporan yang sama. Mereka pun langsung mendatangi TKP tak lama setelahnya. Lalu, setibanya mereka di sana, jasad Yeni langsung diamankan oleh tim forensik dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Adapun Ferry langsung ditangkap di tempat tanpa perlawanan apapun. Ketika Ferry digiring oleh polisi, sambil menangis, Nonik sempat bertanya kepada Ferry mengapa ia tega melakukan hal mengerikan itu kepada Yeni. Namun, tak menjelaskan apapun, Ferry hanya menjawab kurang lebih seperti ini. "Kalau nggak ada sesuatu, saya nggak mungkin melakukan ini," ucap Ferry saat itu. Setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Ferry pun langsung mengaku bersalah dan menceritakan apa yang telah dilakukannya kepada Yeni. Setelah diperiksa selama 72 jam, Ferry pun kemudian akhirnya mendapatkan dakwaannya. Saat itu, Ferry pun kemudian didakwa atas pasal pengeksekusian. Saat itu, sidang pertama atas kasus ini pun langsung dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2024, tepatnya di Pengadilan Negeri Philadelphia. Namun, karena kasus ini melibatkan otoritas dua negara, maka penanganannya pun jadi lebih kompleks. Untuk itu, sampai konten ini dibuat, belum terdapat informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini ataupun hukuman final yang dijatuhkan kepada Ferry. Namun meskipun begitu, keluarga korban terutama putra-putra dari Yeni sangat berharap jika pengadilan dapat memberikan hukuman yang setimpal pada orang yang telah merenggut hidup ibu mereka. Keluarga Yeni tentu saja merasa sangat terpukul dengan peristiwa ini. Mereka tidak menyangka jika Yeni akan meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis ketika berada jauh dari mereka. Sebagai penghormatan terakhir kepada Yeni, acara misa dan tutup peti digelar di rumah duka Mitchum Wilson Funeral Home yang terletak di Philadelphia pada tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya pada pukul 10 pagi hingga 9 malam waktu setempat. Selain menjadi tempat penghormatan terakhir bagi Yeni, rumah duka tersebut juga akhirnya dipilih oleh keluarga Yeni sebagai tempat persemayam terakhir bagi Yeni sebelum abunya dikirim ke tanah air. Adapun bagi teman dan kerabat Yeni yang menjadi saksi di hari itu, peristiwa tersebut jelas menjadi trauma terbesar dalam hidup mereka. Setelah kejadian itu, teman Yeni yaitu Ana bahkan tidak bisa bekerja lagi dan beberapa penghuni apartemen pun memutuskan untuk pindah ke tempat lain agar tidak terus-menerus terbayang-bayang oleh kejadian tersebut.